Gitu. Nah, terus pertanyaan nih, ini penting juga nih. Nah, nanti kalau kita punya anak, gimana nih ngikutnya ke Protestan atau Katolik gitu? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Gimana? Nah, Gimana? Kalau menurut kamu sebagai kepala rumah tangga? kalau aku sebenarnya nih ya jadi satu concern juga ketika kita pacaran ya, start dari pacaran, karena kita fokus dari pacaran pasti pernikahan pasti ujung-ujungnya punya anak gitu kan. Nah, pada dasarnya gini sih kalau aku sih, yang kita ajarkan adalah prinsip-prinsip di mana Kristen dan Katolik itu ada gitu. Contohnya, yang pasti Allah Tritunggal gitu kan, kita kan mengajarkan kepada Dia. Cerita-cerita yang ada di Alkitab gitu kan, bukan dongeng sih, cerita Alkitab yang akan kita ceritakan pada saat tidur gitu ya, istilahnya dongeng malam lah gitu kan. Yang ketiga, tentunya prinsip-prinsip kebaikannya ya gitu. Dasar-dasar kekristenan ya. Misalnya juga dengan perbuatan baik, ada yang namanya kasih karunia gitu, ada namanya buah-buah roh gitu kan, ada namanya doa, habis itu ada yang namanya persembahan kasih dan lain-lain, itu yang kita ajarkan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu akan kita perkenalkan dengan ininya, liturgianya gitu ya, liturginya gitu ya. Di Katolik itu ada ini, misalnya ada istilah komuni, sakramen, lalu ada istilah. Karena sebenarnya gini, kalau di Katolik itu kan pernikahan beda gereja ataupun beda agama seberang gitu ya. Itu ada yang namanya dispensasi dari uskup. Nah, salah satu persyaratan dari dispensasi itu kan kita kan harus menandatangani dispensasi. Nah, salah satu persyaratannya itu tetap mengajarkan nilai-nilai Katolik kepada anak. Gitu. Jadi ya nanti aku tetap ngajarin nilai-nilai Katolik ke anak kita, kamu ya tetap mengajarkan nilai Kristennya. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika dia sudah ada keputusan untuk memilih, ya biarkan dia memilih gitu kan. Iya kan? Kan tetap dia mau jadi pendeta atau mau jadi romo gitu kan. Ya bebas lah gitu kan. Yang penting kita memperkenalkan keduanya, termasuk juga ngajak gerejanya juga, ngajak gereja dua-duanya gitu. Nah, mungkin itu sih. Karena ya balik lagi sebenarnya lebih bijaksana adalah ketika dia mengetahui apa ya, agama yang dianut itu bukan dari orang tuanya, tapi dari dirinya sendiri ya, dia merasa gitu kan, soalnya dia mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu kan, itu yang terpenting karena gitu. Sama aja Katolik sama Protestan imannya, maksudnya akar prinsipnya kan, iya, kepada Tuhan itu sama. Kalau menurut aku sih iya, itu dia, aku juga menurutku sama sih. Jadi tinggal bagaimana. Cuma ada beberapa dogma yang memang berbeda. Sama tadi liturgianya itu. Ya, tergantung bagaimana nanti kita kenalkan dia, kan dia juga nanti kan akan bisa memilih nih yang mana. Gimana dia saknya. Betul. Dan panggilan dia kemana nih gitu. Dan kita sebagai orang tua ya mengarahkan ke yang baik gitu ya, tidak memaksakan. Ya.